Uh, Introduce myself. My name is Miss Rika from IKIP Siliwangi, and for tomorrow I will with I will give you material to help Miss Yeni. Jadi untuk 2 bulan ke depan Ibu akan bantu Miss Yeni untuk menyampaikan materi tugas-tugas kepada kalian di kelas 8C sama D ya. Di sini kita akan membahas chapter 2 ya. Tadi ada yang sudah tahu disampaikan tadi sama Miss Yeni, kita mau ngebahas apa? Coba dibuka itu voice-nya ya. Ada yang tahu mau ngebahas apa hari ini? Sambil dibuka aja bukunya ya. Tadi KM-nya siapa? Di kelas 8D? Ya, banyak yang bisa masuk meet. Yoga, Bu. Yoga hari ini kita mau ngebahas apa? Bukan pakai akun belajar, jadi bisa masuk. Chapter berapa? Banyak yang bisa masuk nih. 1, 2, Ngebahas chapter berapa tadi disampaikan sama Miss Yeni? Bab 2. Ya, chapter 2 ya atau bab 2 ya. Nih. Udah ada belum screen-nya di situ? PPT-nya. PowerPoint-nya ada nggak? Muncul nggak? Belum, Bu. Ada ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas chapter 2, Asking and Appraising of Ability, Disability and Willingness. Kalau di buku itu judulnya We Can Do It and We Will Do It ya. Nah, di sini kita yang dibahas kan tadi ability, disability, willingness. Nah, apa sih ability itu? Nah, ability adalah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu. Sedangkan disability itu adalah kebalikannya. Kalau tadi ability itu mengungkapkan kemampuan, sedangkan disability itu mengungkapkan ketidakmampuan. Seperti itu. Jadi kalau ability itu ketika kita bisa melakukan sesuatu, itu disebutnya ability. Sedangkan jika kita tidak bisa melakukan sesuatu, itu disebutnya disability. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Nah, sedangkan kalau willingness itu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kesediaan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Nah, jadi sekali lagi kalau willingness itu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kesediaan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Jadi bisa dilihat ya di screen perbedaan antara ability, disability sama willingness. Harusnya 20 orang nambah. Lanjut atau masih mau bahas yang tadi yang ketiga itu? Tadi yang 3 udah bisa dipahami belum? Enggak kayak sih. Enggak terbatas nih. Ya? Sudah. Tapi pakai Sudah? Coba dibuka mic-nya. cuma beda peserta. Bu. Sudah, Bisa ya? Bu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ability yang tadi. Tadi kan ability disebutkan bahwa ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu. Nah, dalam ability itu kita bisa memakai can, could, be able to. Ketiga models ini ya. Jadi, nah kita ingatnya ini aja can itu kan ada yang tahu nggak can itu artinya apa? Can bahasa Indonesia apa? Artinya bisa, Bu. Ya, bisa. Ya, can itu bisa. Jadi digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense. Present tense itu apa sih? Present tense itu kalimat yang merupakan masa sekarang gitu. Itu menggunakannya can.
Sedangkan kalau could digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau bentuk lampau atau kejadian yang sudah lama, itu menggunakannya could. Nah, kalau be able itu apa? Be able to digunakan untuk menyatakan kemampuan baik present tense maupun past tense. Jadi kalau be able to itu bisa digunakan baik present tense maupun past tense. Dio ada? Ada. Ada. Coba yang tadi bisa dibacain nggak? Biar teman-temannya dengar. Oke, cek. Muncul kan di situ ya screen-nya? Muncul, Bu. Iya. Coba Muncul. Dio bisa dibacain? Apa itu can? Digunakannya untuk apa? Digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present Present tense atau masa sekarang. Ya. Kalau could itu Digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. ya. Kalau be able to Digunakan untuk menyatakan kemampuan baik present tense maupun past tense. ya. Thank you Dio. Gitu ya. Kita lanjut tadi ability. Nah, sekarang disability. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa disability itu kebalikan dari ability. Berarti ketika ability itu mengungkapkan kemampuan, kalau disability itu ketidakmampuan. Nah, di sini tadi kan ability itu ada can, using can. Nah, kalau sekarang tinggal pakai not, kan tadi bisa kan tadi bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya can. Nah, sekarang tinggal ditambah not, jadi cannot gitu. Jadi bisa menggunakan cannot atau could not atau not able to. Kalau pengertiannya tinggal dibalik aja yang tadi. Kalau ability itu, kalau can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan, maka cannot itu digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan dalam bentuk ini present tense salah. Oh iya pas present tense ini salah. Tetap aja udah dibatas juga. Pasti Itu masih sekarang. Nah, itu. Kalau could not itu digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Nah, kalau kalimatnya itu menyatakan yang sudah terjadi atau lampau, pakainya ini could not. Nah, sekarang kalau yang tadi be able to digunakan untuk menyatakan kemampuan. Sekarang kalau ketidakmampuan itu makanya not able to digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan baik present tense maupun past tense, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak atau pusing? Ngerti nggak? Bisa dipahami? Siapa yang mau? Ya, Dewa ada ya Dewa? Dewa ada? Ya, Ya, bisa dibacakan ulang nggak yang barusan, yang cannot, could not, not able to, biar teman-temannya tahu ya. Coba. Cannot itu digunakan untuk apa? Could not itu untuk apa? Not able itu untuk apa? Ya. green screen-nya hitam, Bu. Ah, itu bentar. Ada nggak? Ada? Udah, Bu. Ya. Coba. I cannot digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan dalam bentuk presentasi masa sekarang. Ya. Kemudian could not. Kalau could not apa? Could not digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan dalam bentuk persentase atau bentuk lampau. Ya, good. Terus yang not able to? Digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan baik persentase maupun presentase.
Ya, jadi itu tinggal kebalikan aja yang tadi ability ya. Yang ability dibalik, tinggal can-nya dipakai not, could-nya dipakai not, kemudian yang be able to menjadi not able to. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau cukup? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Boleh. Nah, ini formula atau rumus. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan ada ya. Belajar grammar udah belum? Udah belajar grammar belum? Nah, di sini untuk membuat kalimat menggunakan untuk menyatakan ability tadi itu ada rumusnya. Nah, untuk kalimat positif ini ya tandanya plus itu positive sentence ya atau kalimat positif. Di situ ada subject plus can plus verb one ya. Jadi untuk menyatakan kalimat positif itu sekali lagi subject plus can plus verb one. Subject plus can plus verb one. Di sini Miss punya contoh atau example. Di sini ada I can swim. Nah, I can swim. Saya bisa berenang. Nah, itu kalimatnya positif kan? Bisa berenang. Nah, sekarang kalau ini tandanya minus, tandanya minus berarti negatif, berarti negatif sentence atau kalimat negatif. Formula atau rumusnya itu subject plus can plus not yang tadi ya, yang disability. Subject plus can plus not plus verb one. Contohnya, yang kalau yang tadi I can swim. Nah, berarti ini tinggal dibalik pakai not. Jadi I cannot swim. Itu. Kemudian satu lagi ada interrogatif. Nah, tanda tanya ini berarti tandanya kalimat interrogatif ya. Itu rumusnya can plus subject plus verb one. Jadi contohnya can I swim? Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan positif itu I can swim. Nah, kalau yang negatif tinggal ditambahin not. Jadi I cannot swim. Nah, kalau interrogatif atau kalimat tanya itu harus selalu memakai kalimat tanya ya. Jadi can I swim seperti itu. Gimana? Ngerti nggak? Halo, ngerti nggak? Ngerti. Iya. Ngerti, Bu. Iya. Nanti di share ya ini PPT-nya nanti buat kalian bisa pelajari lagi di rumah ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Coba dibuka mic-nya. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Sekarang kita ini ada di buku paket ya. You can see in your book textbook. Asking and expressing ability and willingness related to the dialogue. Jadi kita coba lihat menanyakan dan ungkapan kemampuan dan kesanggupan yang ada di dialog ya. Ada di buku paket ini. Di situ ada gambar 2 orang siswa ya. Ini namanya Benny and ini Benny ya. Ada temannya juga satu. Nah, di sini Benny bertanya, Benny, can you write the message in English? Katanya gitu. Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Kata si temennya Benny ini. Kemudian temannya menjawab, I don't think I can, but I will try. Aku sih gak yakin aku bisa, tapi akan aku coba. Nah, ini
termasuk ke dalam expressing ability. Jadi menanyakan tentang kemampuan. Jadi mampu nggak Benny ini menulis dalam bahasa Inggris, seperti itu. Dijawablah, I don't think I can. Aku tidak yakin aku bisa, but I will try, katanya. Tapi akan aku coba. Nah, gitu. Kemudian yang gambar kedua, ini ada laki-laki sama perempuan yang pakai jilbab ini ya. Nah, si laki-laki bertanya nih sama yang perempuan, Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, aku rasa kamu bisa menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris kepada aku, katanya gitu kan. Dijawablah, I'm not sure, but I will try. Aku sih gak yakin, tapi akan aku coba. Nah, ini juga masuk ke dalam asking expressing ability ya. Kemudian yang ini ada gambar nih, Udin, will you help me to bring this book? Sure, katanya. Udin, bisakah kamu membantu saya membawa buku ini? Udin menjawab, sure. Oh, tentu, katanya. Kemudian ini ada dua orang perempuan ya. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give the note to him, please? Katanya gitu. Of course, I will. Kamu lewat nggak ke rumahnya Udin? Katanya gitu. Mau nggak kamu ngasihin surat ini? Katanya gitu. Of course, I will. Ya, saya akan. Itu. Nah, kedua percakapan ini masuknya kepada willingness. Willingness ya. Kalau tadi ability, sekarang willingness. Nah, willingness ini kesanggupan, sanggup nggak? Ternyata kan tadi ketika Udin ditanya, Udin, will you help me? Will you help me to bring this book? Katanya sure. Oh, tentu. Kemudian ada lagi, Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give the note to him, please? Of course, I will, katanya gitu. Ya, saya akan, katanya gitu. Nah, contoh-contoh lain kalian bisa lihat in your textbooks ya. Bisa dilihat di buku kalian di rumah sambil dipelajari lagi, sambil belajar membaca dialognya ya. Nah, sedangkan untuk tugas itu nanti akan share di GC, bentuknya multiple choice atau pilihan ganda ya. Jadi kalau misalkan yang barusan itu cuman kalian latihan aja di rumah. Kalau untuk tugas itu nanti akan di share di GC berupa Google Form yang isinya multiple choice. Seperti itu. Halo. Ada yang mau ditanyain? Zaki, bisa dengar Ibu? Ada yang mau ditanyakan Tidak, nggak? Bu. Tidak? Tidak, Bu. Ya, sudah mengerti ya tadi tentang ability, disability, sama willingness ya. Tes. Bisa ya? Do you hear me? Ada yang bisa dengar Ibu? Oke, Halo? 19 orang. I think it's enough. Ibu rasa cukup untuk Halo? materi chapter 2. Thank you Coba so yang much for sudah your attention. masuk, Makasih banyak atas perhatiannya, walaupun dirinya namanya mungkin ya. dengan berbagai alasan tidak bisa menyalakan kameranya. I think it's enough. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.